Eh, eh, Sampai tadi pertanyaannya, karena lagi di hutan nih, Ustaz, pakaiannya lagi kotor. Nah, itu waktu sholat masuk, kita tetap sholat aja atau kita kembali dulu ke rumah gitu, Ustaz? Nih, ada yang lain dulu? Belum. Ada pertanyaan lain? Atau langsung jawab? Teman-teman. Mungkin langsung dijawab dulu, Ustaz, sambil menunggu. Iya, jadi pertanyaannya tadi, sedang di hutan, terus pakainya kena kotoran. Ya, kotoran. Misalnya kan kalau di hutan misalnya mancing, Ustaz. Jadi kan kotor baju, celana gitu. Iya, jadi pertama harus diperjelas dulu, kotorannya itu termasuk najis atau bukan. Ya, jadi bajunya kotor itu kotor kena najis atau bukan. Jadi kan tadi al-qadzaroh atau kotoran secara umum itu kan ada yang terkategori najis, ada yang enggak. Ya, nah kotoran atau yang mengotori pakaian kita itu terkategori najis enggak? Termasuk dari benda-benda yang tadi kita bahas atau enggak? Nah, itu yang pertama. Ya, kalau itu tidak termasuk benda najis, berarti dia bukan kotoran yang najis. Jadi dia masuknya ganas tadi. Ya, jadi kalau dia kotoran yang bukan najis, maka untuk melakukan sholat, ya dia nggak harus dibersihkan. Karena yang dibersihkan, ya kita sholat, itu adalah najis. Ya, jadi najis. Walaupun memang um, apa adanya najis, ya. Jadi adanya najis saat kita melakukan aktivitas sholat itu tidak membatalkan sholat, ya. Jadi tidak membatalkan sholat. Tetapi, ada keharaman. Jadi hukumnya haram kalau kita sholat kemudian dengan membawa najis, ya. Nah nanti ini beda dengan hadas, ya. Jadi beda dengan hadas. Kalau hadas itu kita sholat maka nggak sah sholat kita. Sementara kita sedang dalam kondisi yang hadas. Tapi kalau ada najis, maka itu nggak membatalkan sholat kita. Nah, tetapi ada kewajiban untuk menghilangkan najis, ya, yang kena kepada kita, ya. Kalau kita ketahui najis itu ada sebelum kita sholat, maka najis itu harus dihilangkan sebelum kita sholat. Tapi kalau najis itu kita ketahui ketika kita sedang sholat, maka kita juga berusaha untuk menghilangkan najis tadi ketika kita sedang sholat. Ya. Jadi pernah di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW beliau itu sedang sholat. Ya. Kemudian diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa sandal yang beliau pakai itu terkena najis. Ya. Maka ketika sholat itu beliau kemudian melepas atau melempar sandal beliau itu. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika sedang sholat, kalau kita baru tahu ya bahwa ketika kita sedang sholat, kita baru tahu bahwa ada najis yang menempel kepada kita, maka kita punya kewajiban untuk menghilangkan sebisanya ya najis yang menempel pada kita. Ya. Jadi yang dituntut itu adalah ketika kita melakukan sholat itu
terhindar dari najis. Nah, kalau memang seperti itu, ya tadi, ya nggak harus pulang. Ya, nanti kita bahas bagaimana cara menghilangkan najis. Ya, kalau itu bisa dihilangkan tanpa harus misalnya berganti pakaian, misalnya, ya nggak harus pulang. Tapi kalau kemudian bisa pulang, tapi yang dituntut tadi, ya, jadi yang dituntut ketika kita melakukan sholat, maka kita terlepas dari najis, ya. Jadi harus dihilangkan najis yang melekat pada kita. Walaupun sekali lagi tadi ini memang tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat, tetapi ini adalah bagian dari kewajiban, ya. Jadi masa kita menjalankan kewajiban pada saat yang sama itu kita melakukan keharaman gitu, ya. Jadi haramnya bukan sholatnya, tapi menempelnya najis pada kita ketika kita sholat. Ya, nah, jadi seperti itu. Ya. Bisa difahami ya? Bisa. Baik, silakan kalau ada yang lain. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ini anak mau bertanya. Jadi sebelumnya itu anak pernah dapat pemahaman. Jadi begini. Jadi kalau misalkan ada sapi gitu ya, terperosok ke dalam sumur, lalu kita itu tidak tahu apakah kondisi sapinya masih hidup atau belum, lalu kemudian dengan membaca basmalah ya sesuai dengan proses ketika ingin menyembelih hewan gitu, itu kemudian setelah disembelih bagian, entah itu bagian kaki atau salah satu bagian tubuh yang ada di atasnya gitu. Jadi posisinya itu sapi itu kepalanya di bawah gitu, di sumur itu terjebak di bawah, kita nggak tahu apakah sapinya itu masih hidup atau tidak. Kemudian kita memotong bagian atasnya, bagian belakangnya gitu. Dan itu yang Anda tahu itu menjadi sah gitu untuk dimakan halal gitu, seperti itu Ustaz. Jadi gimana ya? Karena mohon penjelasannya gitu, apakah hal itu dibenarkan atau bagaimana? Iya. Jadi ini pembahasannya adalah pada hukum terkait dengan penyembelihan ya sebenarnya. Jadi di dalam Islam itu kan juga mengatur terkait dengan penyembelihan hewan. Ya. Jadi bahkan dituntut bahwasanya di dalam hadis katakan innallaha katabal ihsan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan. Nah, ihsan ini termasuk di dalam penyembelihan, ya. Fa idza dabahtum fahsinu dabah. Maka jika kalian menyembelih, maka perbaguslah atau ihsanlah di dalam penyembelihan. Nah, artinya di dalam Islam itu juga diatur ya terkait dengan penyembelihan. Ya. Termasuk bagaimana hewan itu nah jadi nanti sebenarnya matinya hewan ya itu, jadi hewan itu kan ada dua ya. Jadi hewan itu ada dua. Ada hewan yang jinak, ya. Jadi hewan yang ternak. Ada kemudian hewan yang liar.
Nah, penyembelihan itu adalah terkait dengan hewan yang jinak atau hewan yang diternakkan, ya, atau al-masyiyah, jadi hewan yang diternakkan. Sementara kalau hewan liar itu memang tidak harus disembelih, ya, makanya di dalam Islam juga ada hukum terkait dengan berburu. Ya, jadi dikatakan berburu itu konteksnya adalah untuk hewan liar, bukan untuk hewan ternak atau hewan yang dipelihara. Ya, nah jadi yang itu berbeda, ya, hukum atau detail atau rincian terkait dengan antara membunuh dengan cara menyembelih dengan membunuh dengan cara berburu. Ya, kalau membunuh, ya, dengan cara menyembelih, maka ada aturan-aturannya bahwa harus memutus misalnya saluran pernafasan dan saluran pencernaan misalnya. Nah, sementara, ya, jadi tidak boleh menyembelih itu dengan misalnya tombak misalnya. Ya, tidak terkategori sebagai menyembelih, ya, dengan ditusuk. Nah, itu nusuk itu tidak terkategori sebagai dzabhah, ya, penyembelihan. Nah, berbeda dengan berburu. Ya, kalau berburu itu misalnya hewan liar bahkan dengan panah pun, ya, dia misalnya hewan rusa, misalnya berburu rusa kemudian dipanah, rusanya mati, maka dia tidak dihukumi sebagai bangkai, ya, walaupun prosesnya itu enggak seperti disembelih, ya, tapi dipanah. Nah, karena dia berlaku hukum berburu, ya, maka dia tetap terkategori sebagai hewan yang halal dimakan, ya, tidak dihukumi sebagai bangkai. Nah, asal tadi ketika berburu itu dengan mengucapkan nama Allah, ya, basmalah, tentunya sama konteksnya juga sebagaimana menyembelih, ya. Nah, sehingga kalau dalam konteks tadi yang ditanyakan, kalau itu sapi misalnya, walaupun memang tadi, ya, ya, secara umum sebenarnya yang berlaku itu adalah menyembelih, ya, jadi hukum menyembelih, ya. Nah, walaupun dengan para ulama juga ada yang berpendapat walaupun awalnya itu adalah sebenarnya hewan ternak, ya, tapi kalau kemudian menjadi liar misalnya, kan ada tuh, ya, yang kemudian hewan ternak misalnya mau disembelih kemudian lepas gitu kan, sapi kan juga ada tuh yang kemudian apa nama istilahnya itu, ya, jadi yang ngamuk gitulah, ya, jadi mau disembelih misalnya. Nah, itu ada yang berpendapat itu akhirnya dihukumi sebagaimana hewan buruan gitu, ya, jadi boleh misalnya ini dengan dipanah misalnya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa hewan tersebut, ya, baik tadi, ya, hewan ternak yang kemudian jadi liar atau memang hewan buruan, yang harus diperhatikan adalah memang ia matinya itu adalah karena alat yang digunakan untuk berburu tadi, gitu, ya. Jadi kayak kalau misalnya, ya, kita berburu nih, ya, berburu berburu rusa misalnya. Nah, berburu rusa tadi kita panah, tapi panah kita itu kena kakinya. Nah, karena kena kakinya, kemudian rusanya jatuh, kemudian jatuh ke jurang misalnya, matinya karena jatuh ke jurang, ya, atau misalnya jatuh kemudian kepalanya kena batu, ya, maka kemudian dia mati kena batu. Nah, jadi dia matinya itu bukan karena alat berburu kita. Nah, maka yang seperti itu ia dihukumi sebagai bangkai, ya, karena matinya itu bukan karena
alat berburu kita, gitu. Ya. Nah, sehingga untuk hewan buruan itu kalau misalnya kena alat berburu kita dan kemudian belum mati, maka harus disembelih. Ya. Nah, sehingga dengan konteks tadi itu bisa jadi memang kalau misalnya susah untuk disembelih, ya dengan cara misalnya akhirnya diperlakukan seperti hewan buruan, ya misalnya tadi dipanah atau ditombak misalnya atau diapain. Nah, tapi yang harus dipastikan adalah bahwa hewan tersebut itu memang matinya karena itu, gitu. Ya. Nah, kayak sapi tadi, benar nggak sapinya itu karena matinya itu karena tusukan, ya? Atau matinya itu karena tenggelam airnya misalnya. Nah, sehingga dari situ akhirnya kalau matinya karena tenggelam misalnya, ya dia dihukumi sebagai bangkai, ya. Nah, jadi itu ya, secara umum seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, silakan kalau ada yang lain. Halo, silakan. Ada lagi? Atau sudah cukup? Saya kembalikan ya moderatornya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Bagi ikhwan fillah, silakan untuk bertanya. Bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung diketik di fitur chatnya ya. Jadi Ustaz, izin bertanya. Pada Mas Denny silakan untuk pertanyaannya. Ya, terkait benda najis, darah, apa semua darah Ustaz? Kan ada ikan yang kayak ikan tuna itu kan juga ada darahnya. Apa itu termasuk najis Ustaz? Skron. Iya. Ikan tuna itu ikan laut ya? Iya. Iya. Jadi kembali kepada ya pembahasan kita sebelumnya. Ya, jadi pembahasan kita sebelumnya ya terkait dengan hukum ya seputar air, bahwa air laut itu kan dihukumi sebagai air yang suci. Nah, begitu juga itu dengan apa-apa yang ada di dalamnya, ya. Makanya kan Rasulullah mengatakan ketika ditanya ya terkait dengan air laut, itu beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu, ya. Jadi airnya itu adalah tahur, suci. Ya. Al-hilu maitatu. Ya, jadi beliau mengatakan al-hilu maitatu. Jadi bangkainya itu adalah halal. Nah, jadi bangkainya halal ini menunjukkan bahwa bangkai bangkai dari bangkainya di sini adalah maksudnya adalah banknya ini kan laut gitu, laut.
Ya. Jadi ma itu dulu ya, bangkainya laut. Ya, bangkai laut maksudnya adalah hewan laut. Jadi hewan laut yang mati maka ia dihukumi sebagai al-hilu halal. Ya, halal dalam artian halal dimakan, juga halal berarti dia bukan najis. Ya. Jadi nah, saya nggak tahu faktanya ya kalau ikan tuna itu apakah darah itu memang darah darah kan gitu ya atau seperti apa ya. Nah tapi yang jelas tadi ada pengecualian tadi ya, jadi ia tidak terkategori. Nah darah pun ya, darah yang najis itu sebenarnya adalah darah yang mengalir ya. Jadi darah yang mengalir bukan darah secara umum. Makanya kan kalau di dalam mana tadi? Bentar. Ya. Bentar. Nah. Nah, di dalam surat Al-An'am ayat 145 ya, yang tadi juga sudah disebutkan. Nah, di situ dikatakan zaman masfuhan. Ya. Jadi darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir. Jadi kalau atau dengan kata lain memang aliran darah, ya. Ya, darah yang mengalir. Nah, makanya para ulama itu kemudian memang berbeda pendapat ya dalam konteks ini. Jadi sampai batasan mana ya darah itu dihukumi sebagai najis. Ya karena memang tidak ada penjelasan secara detail. Nah, tapi secara umum ya terkait dengan darah ini para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan darah mengalir itu adalah jadi kalau yaitu darah yang kalau dia misalnya berada di dalam suatu tempat ya, kalau tempatnya itu di permukaan ya, kalau permukaannya dimiringkan itu darah itu mengalir ya, maka itu yang kemudian dihukumi sebagai najis. Nah tapi kalau enggak, itu menunjukkan bahwa darah itu berada pada level yang dimaafkan ya, sehingga tidak dihukumi sebagai najis ya. Jadi kayak misalnya hanya setetes misalnya, atau kalau kemarin saya contohkan misalnya adalah darah yang ada di nyamuk misalnya ya, atau luka yang itu masih ada darahnya misalnya ya, atau nah jadi yang seperti itu dimaafkan ya, walaupun memang ada juga beberapa kondisi yang dimaafkan, itu adalah ketika memang kondisi yang tidak bisa dihindari ya, makanya diriwayatkan Umar bin Khattab misalnya, nah beliau itu diriwayatkan, jadi beliau kan meninggal karena ditusuk ya, beliau meninggal karena ditusuk. Nah diriwayatkan bahwasanya beliau itu sholat dalam kondisi, jadi setelah ditusuk itu beliau sholat ya dalam kondisi darahnya itu masih mengalir ya. Nah jadi ini juga merupakan kondisi yang menjadi pengecualian ya, artinya adalah darah yang itu tidak bisa dihindari ya mengalir, maka itu menjadi sesuatu yang dimaafkan. Atau misalnya tadi ya, jadi perempuan itu yang keluar darah ya, jadi keluar darah yang itu darah penyakit, bukan darah haid ya. Kalau darahnya itu darah haid, maka
dia kan terkena hadas besar, ya, sehingga dia tidak boleh melakukan sholat. Tapi kalau itu penyakit, jadi bukan darah haid, ya, muncul, maka kan dia masih punya kewajiban sholat. Ya. Nah, tetapi kan nggak mungkin kemudian ketika darahnya itu misalnya terus keluar, misalnya harus terus membersihkan. Ya, maka dalam konteks itu menjadi sesuatu yang dimbutuhkan. Ya, adanya darah tadi itu nggak harus kemudian bersihkan terus kan gitu. Ya, ini kondisinya sama sebagaimana kalau laki-laki itu kan ada misalnya yang apa namanya ya, keluar air kencing, ya, yang itu nggak bisa ditahan misalnya. Nah, dalam kondisi itu kita menjadi kondisi yang dimaafkan. Ya. Nah, meskipun di situ akhirnya ada najis, artinya itu dihukumi najis, ya, ya, ya. Jadi dihukumi najis artinya itu nggak merubah ya, nggak merubah statusnya sebagai najis, artinya tetap ada kewajiban untuk membersihkannya, untuk mensucikannya, tetapi sesuai dengan kemampuannya, gitu. Nah, jadi yang saya sampaikan terakhir itu bukan merubah akhirnya bukan najis ya, tetapi itu ada kondisi yang mengecualikan akhirnya boleh ya. Sementara kalau mengecualikan yang dari najis yang tadi, jika darahnya itu adalah pada level yang dimaafkan ya. Jadi jumlahnya misalnya sangat sedikit misalnya. Ya. Jadi itu. Silakan kalau ada yang lain. Kurang Ustaz. Ya, baik. Ada lagi? Silakan itu Faris. Faris. Pada Faris silakan. Ya, jazakallah. Begini Ustaz, Ana hendak bertanya mengenai khamar. Jadi kalau misalkan seperti obat-obatan psikotropika gitu, terus ganja gitu, sabu-sabu segala macamnya itu kan memiliki efek yang menyerupai khamar gitu. Apakah obat-obatan tadi itu dikategorikan sebagai khamar, tapi khamar itu kan minuman ya Ustaz ya? Atau bagaimana? Lalu bagaimana seterusnya? Apakah dia najis atau bagaimana? Iya. Jadi memang jadi sebenarnya memang berbeda ya. Jadi antara narkotik ya ataupun obat-obat terlarang itu. Jadi konteksnya adalah obat-obat terlarang itu kan jadi berbeda dengan khamar ya. Jadi khamar itu kan diharamkan karena zatnya, dan memang di dalam Islam atau syariat atau ada dalilnya tadi yang secara spesifik menyebutkan bahwa khamar itu dihukumi sebagai najis. Ya. Jadi khamar itu dihukumi sebagai najis. Nah, khamar dihukumi sebagai najis itu bukan karena khamar itu memabukkan. Ya. Nah, jadi khamar itu dihukumi najis bukan karena khamar itu memabukkan. Tapi memang khamar itu terkategori sebagai benda yang disebut statusnya sebagai najis. Ya. Nah, sehingga tadi kalau kemudian obat-obatan terlarang, ya tergantung. Ya, obat-obatan terlarang tadi itu bahannya terbuat dari ada kandungan najis atau tidak gitu. Ya.
Kalau benda-benda tadi itu tidak ada kandungan najis, ya dia tidak dihukumi sebagai najis. Ya, jadi kalau dia tidak mengandung najis, ya tidak dihukumi sebagai najis. Ya, kayak misalnya, atau jangankan narkotika misalnya, ganja misalnya, ya, marijuana misalnya, ya, ganja misalnya, apakah ganja itu najis misalnya? Nah, yang dihukumi dia ganja, kemudian narkotika, obat-obatan terlarang, itu adalah yang diharamkan adalah mengkonsumsinya. Ya, jadi mengkonsumsinya itu yang diharamkan. Ya, tapi bukan dihukumi sebagai najis. Ya, jadi yang dihukumi sebagai najis itu adalah khamr. Nah, khamr sendiri itu kan bukan barang jadi kan sesuatu itu menjadi khamr itu setelah melalui proses. Ya, bukan sesuatu yang yang sudah ada khamr gitu ya. Nah, jadi makanya kemudian khamr itu menjadi najis. Ya, jadi khamr itu menjadi najis. Nah, jadi untuk kembali ke tadi, kalau dia ada obat-obatan, misalnya, dilihat kandungannya. Kalau kandungannya itu dari bahan yang mengandung najis tadi, ya, maka dia dihukumi juga najis. Tapi kalau dia bukan dari bahan yang mengandung najis tadi, ya, misalnya obat-obatannya itu dari ekstrak atau dari babi misalnya, ya itu jadinya najis. Ya, tapi kalau nggak ada kandungan yang najis, ya dia dihukumi sebagaimana benda suci, ya dalam artian tidak najis. Nah, mengkonsumsi itu nanti beda lagi hukumnya, ya. Ya, seperti itu ya. Silakan kalau ada yang lain. Silakan, saya kembalikan. Oke, berhubung tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan istighfar dan alhamdulillah. Akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah. Ya, saya selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz Aris, ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Saya langsung live ya. Yes, Ustaz. Assalamualaikum.